Kamu kalau disuruh jalan 300 meter, ringan apa enggak ringan? Ringan dong. Jalan no dari situ, dari depan sana ke sini. Ringan apa enggak ringan? Gimana kalau di belakang punggungmu ditaruhin beras 50 kilo? Gak sanggup. Para ulama mengatakan dosa-dosa yang selama ini kamu lakukan seringkali memberatkan punggungmu untuk bisa bergerak menuju surga. Kalau punya dosa banyak, susah mau bergerak menuju surga. Makanya kadang-kadang nih, udah niat mau hadir majelis ada aja. Mau baca Quran nggak jadi mulu. Mau tahajud malam ini, nggak bangun lagi. Kenapa ya? Saya kok nggak gampang bangun tahajud? Kamu tahu sebabnya apa? Dosa-dosa memberatkan dirimu untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim bilang, wa inni dzahibun ila rabbi. Aku adalah orang yang bergerak, berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju Allah. Dalam ayat yang lain Allah bilang, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa jannatin, bersegeralah menuju surga. Kita disuruh buru-buru, kita disuruh jalan cepat, kita disuruh lari sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang-kadang nggak bisa lari, nggak bisa jalan cepat gara-gara keberatan barang di belakang punggung kita. Apa yang memberatkan? Dosa. Taruh dulu bebannya. Gimana caranya naruh beban? Taubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat yang benar-benar. Istilah anak zaman sekarang hijrah. Taubat. Saudaraku sekalian, yang kemarinan sholat masih bolong-bolong, taubatin. Taubatin, ya Allah, janji ya Allah, gak bakalan lagi ya Allah. Adik-adik nih yang punya pacar, taubat deh. Putusin pacarmu deh. Mendingan gak punya pacar tapi ujungnya surga. Lah bilang amin. Saya gak lagi doa, ini pernyataan. Mendingan gak punya pacar tapi ujungnya surga, daripada kamu hidup merasa berbunga-bunga, merasa dicinta, tapi ujung-ujungnya neraka. Jangan mau ngerjain apapun yang ujungnya bukanlah surga. Jangan mau bercapek-capek, berlelah-lelah untuk mengerjakan sesuatu yang ujungnya bukan surga. Adik-adikku sekalian, jangan mau bela mati-matian sesuatu yang tidak membawamu menuju surga. Kak, siapapun dirimu, jangan mau habis-habisan bercapek-capek untuk sesuatu hal yang ujungnya bukanlah surga. Kamu capek banget kenapa sih? Biar saya kebeli rumah. Gak usah segitunya, Bu. Rumahmu semewah apapun ketika kamu mati gak akan dibawa. Ada tuh saya ketemu orang, dia bilang, Ustazah, saya 6 bulan ini gak pernah hadir majelis taklim lagi. Saya bilang, kenapa? Saya lagi mau ngawinin. Saya lagi ngawinin anak, Ustazah.
Persiapannya sampai 6 bulan. Bukan cuman anaknya, emaknya sampai nggak ngaji 6 bulan. Ngapain? Kamu bela mati-matian, habis-habisan sesuatu hal yang hanya akan berlalu 1, 2, 3, 4, 5 jam aja. Hasilnya apakah membawamu ke dalam surga? Belum tentu. Yang saya lihat itu pernikahan, romantisnya, nikmatnya, kebahagiaan berdalam pernikahan nggak tergantung sama seberapa mewah pernikahannya. Kadang nikah mewah banget, habis miliaran, 5 bulan cerai. Ada yang begitu? Ada. Ngapain? Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada banyak orang di zaman sekarang mau berlelah-lelah, mau ngerjain apapun, menghalalkan segala cara, padahal ujungnya bukan surga. Nggak pantas jadi harga. Yuk, tinggalin dosa, kerjakan ketaatan, istiqomahlah di jalan tersebut. Taubatin dosa. Gimana caranya Ustazah? Kalau mau lengkap sih, mandi taubat dulu. Habis itu sholat 2 rakaat. Usolli sunnat taubati rakaatain lillahi ta'ala. Habis selesai sholat sunnat taubat, doa. Ya Allah, ingetin dosa-dosamu. Kemudian nangis sama Allah. Ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Ampuni dosa saya ya Allah. Bu, Kak, Dek, Nak, satu dosa yang kamu lakukan jika Allah tidak mengampuni cukup untuk membuatmu tergelincir saat melewati jembatan Sirat. Satu dosa yang kamu lakukan jika tidak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala cukup untuk menggugurkan kulit mukamu di akhirat nanti karena menanggung malu. Satu dosa yang kamu lakukan, dan ini yang paling menyeramkan teman-teman. Satu dosa yang kamu lakukan, jika Allah tidak berkenan untuk mengampuninya, bisa menjadi penyebab terusirnya dirimu dari rombongan Nabi Muhammad. Satu dosa yang kita lakukan, jika Allah murka, bisa membuat iman tercerabut dari dalam hati kita, sehingga kita mati tidak sebagai husnul khatimah, melainkan dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Makanya perlu banget kita minta ampunan sama Allah. Apalagi saat lagi kumpul bareng-bareng, saat lagi qiyam. Doa paling penting tuh saat mahalul qiyam, udah ucap salam Nabi, kita bilang Rabbi faghfirli dunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ini dengan berkatnya Nabi Muhammad. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Minta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berjanjilah untuk tidak mengulangi dosa lagi. Apapun aja dosanya. Dosa ngomongin orang, dosa marahin suami. Punya? Saya nggak punya Ustazah. Oh, kamu istri solehah. Bukan, saya nggak punya suami. Dosanya bohong, dosanya hutang riba, dosanya hutang riba. Ayo nih, yang kejebak sama hutang riba, segeralah bertaubat. Habisnya gimana dong Ustazah cara bayarnya nih?
Ini saya kasih tahu nih, buatmu yang sedang terjebak hutang riba, bertaubatlah. Taubat dulu. Itu sesuatu yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Dosa. Hutang riba dosa hukumnya. Pinjol dosa hukumnya. Taubat dari hal tersebut. Minta ampun sama Allah, nangis sama Allah, bangunlah tahajud, sholatlah beberapa rakaat, kemudian menangislah kepada Allah. Ya Allah, tolongin saya ya Allah, tolongin saya ya Allah, tolongin saya ya Allah. Selamatkan saya dari dosa riba ini ya Allah. Kapok, gak akan pernah lagi kerjain ya Allah, tolongin saya. Kalau kamu sungguh-sungguh berdoanya, liatin Allah nanti akan kasih jalan keluar dari arah yang tidak kamu sangka-sangka. Habis itu jangan pernah hutang riba lagi. Saya bahkan sarankan kepadamu untuk jangan berhutang. Bahkan yang enggak riba aja jangan, apalagi yang riba. Bu, Kak, Dek, sesedikit apapun rezekimu cukup untuk membiayai hidupmu. Tapi sebanyak apapun rezeki yang kamu punya, seberapa banyak uang pun yang kamu punya, gak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidup dalam keadaan damai, jangan kebanyakan gaya. Setuju? Udah aja gak apa-apa. Gak punya baju yang kayak dipakai tetangga kamu gak apa-apa. Gak punya tas yang dipunya sama teman kamu gak apa-apa. Gak punya sepatu, gak punya HP yang kayak dipegang sama saudara kamu gak apa-apa. Hidup ini bukan perlombaan siapa yang paling kaya. Hidup ini adalah perlombaan menuju surga. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bertaubatlah dan berjanjilah gak akan ngulangin lagi ya Allah. Kapok ya Allah, gak mau ngulangin lagi ya Allah.